Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Berliana Syafitri, yang bertugas sebagai pengelola di Ruang Baca Unit Kampus Bondowoso. Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Inspirasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan senior saya Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Halo. Oke, di sini kita akan membahas tentang fasilitas yang ada di Unit Kampus Bondowoso. Salah satunya yaitu ruang baca. Dan di sini saya akan mendeskripsikan atau menceritakan tentang sudut ruang baca. Ya, silakan Mbak Dini perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Berliana Syafitri, yang bertugas sebagai pengelola di Ruang Baca Unit Kampus Bondowoso. Ya, jadi apa sih itu ruang baca Mbak Dini? Terus bedanya apa nih sama perpustakaan? Secara teori, perpustakaan itu adalah bangunan atau gedung yang menampung seluruh kegiatan di dalam perpustakaan sendiri. Sedangkan ruang baca itu salah satu ruangan yang ada di dalam perpustakaan, seperti itu. Oh, jadi berarti ruang baca lebih kecil daripada. Ya. Terus fasilitasnya apa aja nih Mbak yang ada di sini? Di Bondowoso. Untuk fasilitas di ruang baca itu ada komputer, meja baca, dan meja diskusi. Meja diskusi itu berarti yang panjang gitu ya? Ya, meja diskusi kayak meja besar dan ada 4 kursi seperti itu. Untuk komputer itu ada 2 komputer yang bisa diakses oleh mahasiswa dan 2 komputer untuk OPAK, untuk pencarian bahan referensi mahasiswa. Dan juga ada meja baca model lesehan. Wah, mantap itu. Ya, jadi mahasiswa bisa sambil lesehan gitu. Ber-AC nggak nih Mbak? Alhamdulillah Tentunya ber-AC ya, ya. ber-AC ya. Dan juga ada akses wifi pasti. Wah, betul. Berarti sering ya Mbak ya di sana banyak mahasiswa yang datang ya Mbak untuk pinjam skripsi, baca buku dan lain-lain. Terus kalau hari weekend ini Mbak, Sabtu Minggu tuh biasanya buka nggak di ruang baca? Kalau ruang baca di Bondowoso tidak buka karena ya itu nggak ada petugasnya. Ikut libur, ya? Iya, ikut libur. Tapi kalau untuk perpustakaan pusat untuk hari Sabtu itu buka. Biasanya apa aja Mbak yang dipinjam mahasiswa? Buku referensi untuk mata kuliahnya, ada juga novel, terus skripsi untuk skripsi tidak bisa dipinjam, hanya bisa dibaca di tempat. Di tempat ya. Ya soalnya kan skripsi itu hanya ada 1 bundle di ruang baca. Kalau misalkan 1 bundle itu dipinjam, kasihan teman yang lain yang mau pakai referensi skripsi tersebut. Terus jamnya nih Mbak, jam berapa aja yang biasa mahasiswa boleh ke mampir-mampir di ruang baca digunakan? Jam bukanya ya, jam buka operasional. Jam buka operasionalnya itu bukanya mulai jam 8 sampai jam 3. Tapi jam 12 sampai jam 1 itu istirahat. Kalau untuk syarat peminjamannya bagaimana nih Mbak? Peminjaman, syarat peminjaman untuk ruang baca sebenarnya hampir sama dengan perpustakaan, yaitu membawa KTM. Tapi untuk jumlah koleksi yang bisa dipinjam untuk ruang baca di Bondowoso itu hanya 2. Karena menyesuaikan dengan yang ada di perpustakaan pusat, seperti itu. Koleksinya juga banyak Mbak ya? Alhamdulillah banyak. Ini termasuk ini ya? Ini apa? Oh ini? iya. Ini ada apa ini? Ini kebetulan saya bawa beberapa buku baru yang ada di ruang baca, tapi buku barunya itu dapat dari hibah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Gizi sendiri. Di kampus ini ya Mbak ya? Iya. Ini judulnya Penuntun Diet dan Terapi Gizi. Ini buat teman-teman semuanya, mahasiswa, dosen dan lain-lain yang mau diet, yang mau tahu gizinya berapa, silakan langsung mampir ke ruang baca. Ya. Pernah nggak sih Mbak ada mahasiswa yang kesulitan mencari buku?
Mungkin kesulitan nggak banyak sih sebenarnya, karena kan buku yang ada di ruang baca itu nggak sebanyak yang di perpus pusat ya. Jadi nggak terlalu sulit. Tapi ada beberapa sih yang mahasiswa itu nyari buku yang nggak ada di ruang baca. Tapi saya menyarankan untuk membuka aplikasi yang disediakan oleh perpustakaan pusat, yaitu aplikasi UNED Digilib. UNED Digilib. Ya. Itu isinya apa aja Mbak di aplikasi itu ya. Dalam aplikasi UNED Digilib itu sudah ada beberapa koleksi buku yang sudah terupload oleh perpustakaan pusat. Seperti itu. Nah, saya sarankan mahasiswa tersebut jika tidak ada buku yang di dalam rak itu, saya sarankan untuk membuka di UNED Digilib. Kalau misalkan nggak ada juga ya, cari di perpustakaan pusat. Kalau nggak ada di itu. perpustakaan pusat ya beli. Oke. Di sini ini saya sudah pegang data jumlah pengunjung ruang baca menurut Kampus Bondowoso ini. Silakan Mbak Dini yang membaca. Oke, ini sebenarnya data yang saya buat sendiri, karena kan beberapa kali itu website dari perpustakaan, sistem perpustakaan itu sering error kan ya, jadi otomatis presensi mahasiswa itu tidak bisa digunakan. Jadi antisipasi agar ada data itu di ruang baca UNED Kampus Bondowoso. Mbak Dini bikin sendiri. Jadi saya buat presensi manual lah gitu. Seperti itu. Berarti masuk tanda tangan. Tapi kalau misalkan sistemnya bisa itu presensi menggunakan KTM di scan KTM baru manual juga seperti itu. Jadi 2 kali absen untuk mahasiswa itu. Tuh, boleh dicoba ini mahasiswa monggo silakan. Nah, itu apa tuh Mbak Dini? Oke. Ini data yang saya dapat total pengunjung perbandingannya ya. Dari perbandingan tiap tahun alhamdulillah selalu meningkat. Dari tahun 2018 sampai 2024. Alhamdulillah di tahun 2018 ini kan sekitar 1.400 dan tambah tahun itu tambah banyak, alhamdulillah sampai 2.500 per tahun. Kebanyakan mahasiswa, dosen atau mahasiswa. Mahasiswa. Jadi yang paling banyak itu dari mahasiswa. Mahasiswa dari fakultas apa nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau nih ya, untuk lebih jelasnya nih saya bikin statistik nih. Di tahun 2024 ya, paling banyak itu program studi PGSD. Lalu disusul program studi perkebunan. Nah, setelah perkebunan disusul oleh ilmu gizi dan yang paling sedikit ini pendidikan matematika. Ya, oke. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang belum sempat mampir atau belum bisa mencoba fasilitas yang ada di unit Kampus Bondowoso, salah satunya ruang baca nih ya, monggo silakan yuk semuanya budayakan membaca, karena membaca adalah membuka jendela kita, membuka wawasan kita tentunya. Nah, ini juga banyak yang tanya ini biasanya jam berapa nih yang lagi rame-ramenya mahasiswa yang berkunjung Mbak ke ruang baca? Biasanya itu kalau rame-ramenya itu biasanya jam 10 ke atas itu, jam 10 ke atas terus jam 2. Itu lagi panas-panasnya panas-panasnya. Ditambah kita bawa makanan membaca, wah itu mantap. Boleh nggak kira-kira ini Mbak? Mohon maaf ya. Untuk makanan dan minuman tidak boleh dibawa ke dalam ruang baca. Padahal kan kita kalau lagi baca-baca, lagi baca novel, baca apa, bawa makanan itu kan enak banget kan. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Nggak bisa. Nggak bisa banget. Iya, nggak bisa banget. Keras, iya. ya. Soalnya kan ya dari makanan, minuman itu nanti ada semut-semut. Tuh. Akhirnya jadi kotor. Dan itu bisa merusak buku juga. Gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi nggak nyaman juga bacanya kita belajar di sana. Iya. Boleh Mbak Dini bisa menjelaskan gimana cara peminjaman buku, skripsi semuanya di ruang baca Kampus Bondowoso?
Untuk pertama masuk kita ini ya absen. Lalu Absen, kalau mau nyari bahan referensi atau mau nyari buku-buku, mahasiswa bisa langsung ke komputer Opak. Nah, di Opak itu bisa langsung searching judul apa yang mau dicari. Kalau misalkan nggak ketemu bisa menghubungi saya seperti itu. Untuk peminjaman bisa langsung ke saya, terus menyerahkan buku dan KTM pastinya ya. Dan kalau bisa jangan sampai telat karena pastinya ada denda. Jadi dendanya itu per hari per buku itu Rp500. 500 rupiah. Tapi kalau berhari-hari kan pastinya jadi lebih banyak. Oke, jadi untuk buku baru seperti ini Mbak Dini ya, itu berapa kali sih ada buku baru gitu yang dikirim di kampus Bondowoso? Untuk buku baru, sebenarnya buku baru ini dapat dari langsung perpustakaan pusat. Jadi setiap tahun perpustakaan kan selalu memberikan form bahan pustaka apa aja yang dibutuhkan oleh ruang baca seperti itu. Jadi ya langsung dari perpustakaan pusat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menerima hibah buku baru dari mahasiswa, dosen, atau tendik lainnya seperti itu. Seperti contohnya ini hibah dari FKM. Ini dosen ya, dosen sama dari fakultas. Dan juga ada yang dari UPA penerbitan, yaitu berupa karya deposit, karya dosen, seperti itu. Untuk planning depannya Mbak Dini apa nih ya supaya ruang baca kampus Bondowoso banyak pengunjungnya, banyak yang minat nih. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa survei kepada mahasiswa mengenai minat kunjungan di ruang baca unit kampus Bondowoso, itu satu. Kedua, insya Allah nanti akan diadakan bedah buku. Dan yang ketiga itu promosi sosial media. Jika ada buku yang terbaru akan saya upload di sosmednya unit kampus Bondowoso. Iya, benar sekali. Gitu ya. Harapannya pastinya untuk mahasiswa dimanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan, yaitu salah satunya ruang baca, dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga ruang baca tidak menutup adanya kritik dan saran bagi ruang baca agar ruang baca bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi ternyata banyak sekali di fasilitas di ruang baca kampus Bondowoso. Silahkan untuk mahasiswa, staf, tamu, dosen dan lain-lain, silahkan berkunjung ke ruang baca ya. Di sana juga banyak buku-buku yang terbaru tentunya. Ada fasilitas juga yang bikin tentunya nyaman untuk membaca. Ya, jadi silakan berkunjung, ditunggu oleh Mbak Dini ya. Sekian dari saya, tentunya mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di podcast inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.